Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Farid Pradipta. Biasanya kalau di sini dipanggil Ustadz Farid. Posisi saya di sini sebagai Kepala Pondok Quran Masjid Ismuhu Yahya di daerah Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Kuburaya. Jadi santri-santri Pondok Quran hari ini sedang melakukan kegiatan tasmi, menyetorkan kembali hafalan yang telah dihafalkan selama sepekan. Jadi hafalan yang telah dihafalkan selama sepekan berjumlah 5 halaman minimal, itu disetorkan lagi sekali duduk 5 halaman, nggak boleh dicicil. Jadi sekali duduk 5 halaman itu adalah hafalan yang didapatkan selama sepekan. Apa tujuan dalam kegiatan ini? Adalah murojaah, menjaga hafalan. Karena kita tahu kata Rasulullah, hafalan Quran itu seperti onta yang kalau tidak diikat dia akan lari. Maka bagaimana cara mengikatnya? Cara mengikatnya adalah dengan murojaah. Maka bagaimana murojaah itu? Kami buatkanlah program ini menjadi agenda pekanan, yaitu menyetorkan kembali hafalan yang telah mereka dapatkan selama sepekan ini sekali duduk di satu hari yang telah ditentukan, tepatnya hari ini. Untuk santri-santri Pondok Quran sendiri, kita berjumlah total itu ada 48 orang. Cuman sebagiannya kita kirim keluar sebagai kader-kader yang akan memperjuangkan Al-Quran. Maka yang tersisa hari ini di pondok ini ada 42 orang. Dan 42 orang ini wajib mengikuti program ini, gitu ya. Sekalipun mereka sedang kuliah, sekalipun mereka sedang mendapatkan amanah yang lain, tetap wajib bagi mereka sebagai konsekuensi pendidikan dan sebagai konsekuensi latihan hari ini sebagai pejuang Quran, wajib untuk terus menjaga hafalan-hafalan Al-Quran yang telah didapatkan. Al-Quran, belajar Al-Quran, mencerdaskan. Ini untuk keseharian santri sendiri, santri itu dari Senin sampai Ahad full tanpa istirahat. Kenapa saya sebut tanpa istirahat? Karena tidak ada waktu tanpa Al-Quran. Adapun waktu kegiatan ada istirahatnya tentunya, tapi tidak banyak. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, seluruh santri dari bangun subuh tahajud jam 3 start, ba'da subuh sudah harus kajian, habis kajian sudah harus halaqah Quran. Kemudian pagi hari sampai sore hari silakan bertaburan di muka bumi mencari rahmat Allah. Ada yang kuliah, kita persilahkan kuliah. Ada yang bekerja, kita silakan bekerja. Ada yang mendapatkan amanah, kita biarkan mendapatkan amanah. Kemudian sore harinya ba'da asar, seluruh santri datang lagi ke pondok ini untuk mendapatkan tarbiyah Al-Quran, tarbiyah keislaman, agar menjaga akhlak kita di hadapan masyarakat yang akan dibawa kembali kepada Allah. Malam harinya seluruh santri pun sama, kembali menjalankan halaqah Quran sampai jam 10 malam. Nah, ini sebagai perjuangan, bahwa guru kami pernah mengatakan begini, jika engkau mengakui dirimu sebagai penghafal Quran, maka di saat orang lain terlelap istirahat dan terlelap tidur, engkau sedang berjuang untuk menggapai Al-Quran itu. Jadi begitulah dari Senin sampai Sabtu. Hari Ahad bagaimana? Hari Ahad kita stop dari kegiatan inti, tapi saya selalu bilang kepada santri, jangan biarkan hari-hari tanpa murojaah. Jadi tetap harus murojaah walaupun tidak ada dalam jadwal kegiatan. Begitu. Pondok ini sendiri dibangun kurang lebih baru 6 bulan, ya, 6 sampai 7 bulan. Jadi walaupun kita baru dibangun 6 sampai 7 bulan, santrinya masih belum terlalu banyak, bahkan bangunannya banyak yang belum selesai, tetapi itu tidak membuat kita di pondok ini berhenti memberikan kontribusi untuk umat ini. Karena sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW, ketika Nabi membangun Madinah, maka Nabi tidak menunggu masjidnya berdiri. Biarlah masjidnya seiring berjalannya waktu Allah bangun. Tapi Madinah saat itu, Masjid Nabawi hari itu, saat itu menjadi tempat menyelesaikan segala masalah. Saat itu Masjid Nabawi tak punya bangunan, hanya sebuah petakan kecil yang dipetak dengan pelepah kurma. Datang orang miskin ke situ, datang orang yang tidak punya uang ke situ, pulang-pulang dari Masjid Nabawi membawa kebaikan. Datang orang yang punya masalah, punya hutang, datang ke Masjid Nabawi, pulang-pulang dari Masjid Nabawi masalahnya selesai.
Ada orang tak punya rumah, maka Masjid Nabawi sediakan fasilitas. Maka disebutlah mereka Ahlus Suffah. Jadi setiap kebutuhan ada di masjid dan tak menunggu masjidnya selesai pembangunan. Maka itu juga yang kami lakukan. Kami mungkin baru 6 bulan, tapi masjid ini, bangunan-bangunan di sini mungkin belum selesai. Tapi kebermanfaatan yang ingin kami berikan akan sangat-sangat ingin diberikan secara maksimal. Apa kebermanfaatan yang dilakukan oleh para santri? Di sini kami di Pondok Quran Masjid Ismuhu Yahya punya kurikulum, yaitu kurikulum belajar dan mengajar. Saya selalu punya tagline begini, belajar terbaik adalah dengan mengajar, murojaah terbaik adalah dengan mengamalkan. Maka santri-santri di sini wajib belajar Quran kemudian mengajarkannya. Belajar Quran, mengajarkannya. Belajar Quran, mengajarkannya. Maka santri-santri di sini kami cetak untuk menjadi pejuang-pejuang Quran. Mencetak para kader-kader manusia yang akan memberantas buta huruf Quran, yang akan mencetak para hafidh-hafidhah, hamilul Quran, yang akan menjadikan Indonesia ini berquran, akhlaknya berquran, aktivitasnya berquran. Maka santri-santri kita di Masjid Ismuhu Yahya telah memberikan kebermanfaatan di masyarakat dengan banyak mengajar di TPA, banyak mengajar halakoh ibu-ibu, banyak mengajar bapak-bapak, bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang tak bisa baca Quran, kami hadirkan santri kami untuk mengajarkan mereka. Ada anak-anak yang tak ingin hafal Quran, kami hantarkan santri kami untuk mengajarkan kepada mereka. Maka hari ini kita sudah punya beberapa titik, 8 titik di daerah Kuburaya. Alhamdulillah, santri kami berkontribusi memberikan kebermanfaatan Quran kepada masyarakat. Jiwa yang merasakan manfaat dari santri-santri kita bisa dihitung-hitung mungkin sekitaran 1000-an, gitu ya. 1000-an jiwa yang mendapatkan manfaat dari santri-santri yang hanya berjumlah 42 orang. 1000-an orang ini adalah dari kalangan bapak-bapak tadi, ibu-ibu tadi, anak-anak tadi, gitu kan. Dan itu akan terus mengalami peningkatan karena itu untuk daerah Kuburaya saja. Kita masih punya daerah yang lainnya, gitu kan. Masih punya titik di Cibinong, kita masih punya titik di Sragen, kita punya titik di Jogja, kita punya titik di Malang. Jika seandainya diakumulasikan, mungkin hari ini sudah mencapai angka 5.000. Impian terbesar dari para santri ini tidak lain dan tidak bukan, pasti adalah narasi besar yang sedang kita bawa hari ini, yaitu sidak, ya, menyelamatkan Indonesia dengan Al-Quran. Kita tidak ingin merubah apapun yang ada di Indonesia ini. Kita tidak ingin merubah apapun, tidak ingin merubah sistem apapun. Yang ingin kita perbaiki hanya akhlak masyarakat. Bagaimana cara memperbaiki akhlak masyarakat? Yaitu dengan menanamkan Al-Quran di dalam jiwa-jiwa mereka. Maka harapan terbesar kami, santri-santri kami adalah bisa menjalankan visi misi ini, bisa menjalankan misi memperbaiki akhlak masyarakat dengan Al-Quran. Maka adalah misi-misinya nanti. Misi-misinya santri kami berusaha untuk menghapuskan buta huruf Al-Quran. Berharap, sangat-sangat berharap seluruh penduduk Indonesia bisa membaca huruf Al-Quran. Berusaha mencetak 23 juta penghafal Quran. Sangat-sangat berharap setiap daerah, setiap kampung punya penghafal Quran. Yang penghafal Quran ini akan memegang masjid, yang akan mengontrol masjid, yang akan membangunkan umat, yang akan menghadirkan umat ke masjid, yang akan memakmurkan masjid, menjadikan masjid sebagai tempat-tempat terbaik bagi seluruh umat. Kami juga berusaha untuk membangun rumah Quran sebagai fasilitas pendidikannya. Kita bicara tentang memberantas buta huruf, kita berbicara tentang mencetak hafid, penghafal Quran. Otomatis kita harus punya fasilitas pendidikannya. Maka fasilitas pendidikan itu adalah rumah Quran yang akan kami rencanakan di 114 kawasan yang ada di Indonesia. Nah, itu suara musik. Oke. Apa yang kita dengar tuk 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 adalah suara para pejuang-pejuang bangunan. Mereka adalah para pejuang-pejuang bangunan yang hari ini membangun Masjid Ismuhu Yahya. Inilah seperti yang dibilang tadi bahwa masjid ini belum selesai gitu loh. Masih banyak sekali bunyi palu, masih banyak sekali bunyi gergaji, masih banyak sekali bunyi alat-alat mesin yang lainnya yang menandakan masjid ini belum selesai. Tapi sekalipun masjid ini belum selesai, sekalipun keadaannya mungkin menurut sebagian orang tidak kondusif, tapi bagi kami yang ada di sini, ini adalah rasa syukur yang sangat luar biasa. Sekalipun belum selesai, kami tetap nyaman. Sekalipun masih banyak suara-suara bising dari palu-palu para pejuang bangunan ini, kami tidak merasa terganggu. Kenapa? Karena pejuang-pejuang bangunan yang ada di Masjid Ismuhu Yahya juga adalah pejuang Quran. Mereka adalah para pejuang Quran. Mereka belajar Quran di sini. Jadi nggak sekedar santri yang belajar di sini, tapi para pejuang bangunan yang saat ini mungkin sedang memainkan palunya,
mereka juga belajar Quran di sini. Bahkan mereka juga akan mengajarkan Quran di kampung-kampung mereka. Jadi kita tidak terbatas hanya pada santri, tapi semua orang yang punya kepedulian terhadap Al-Quran akan kita fasilitasi. Ayo kita sama-sama mencapai tujuan besar ini, yaitu mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat agar akhlak masyarakat semakin baik. Saya punya harapan yang saya tautkan kepada Allah, dan saya berharap semoga santri-santri inilah yang mengemban amanah ini. Saya hanya berharap Allah menjaga hati para santri ini agar tetap tulus dalam jalan dakwah, tidak menghitung dengan dunia tapi menghitung dengan akhirat. Mereka yang tidak mengenal pamrih dan mereka yang berjuang tulus tanpa upah. Saya berharap santri-santri ini punya kepedulian, karena dengan kepedulian itulah dakwah menjadi menang. Saya berharap santri-santri itu punya ketaatan. Kenapa? Karena kata Umar bin Khattab, kita tidak pernah menang dengan kekuatan, tetapi kita menang dengan ketaatan. Maka harapan-harapan besar itu yang sebenarnya akan membawa kita menjadi lebih baik. Maka pesan saya untuk para santri, ayo taat, ayo jaga hati, terus ikhlaskan niat, jangan pernah menghitung apa yang antum berikan hari ini dengan dunia. Ayo tingkatkan kepedulian, karena sungguh Rasulullah adalah Rasul yang paling peduli. Muhammad Rasulullah adalah Rasul yang hatinya paling peduli dengan kita hari ini. Di dalam Quran surah At-Taubah Allah menjelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah diutus seorang rasul dari kalangan kalian. Berat rasanya hati rasul itu melihat umatnya. Dia peduli dengan umatnya. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya jika engkau berkenan, timpakanlah seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku hari ini. Di ujung hayatnya dia berkata, ummati, ummati, ummati. Maka hendaknya kita yang mengaku umat Rasulullah memiliki kepedulian yang sama. Rasulullah peduli dengan umatnya. Hari ini kita mesti juga peduli dengan umat Islam ini. Kita mungkin tidak bisa memiliki kepedulian sebesar Nabi, tapi setidaknya kita peduli. Umat ini hari ini butuh sekali diajarkan Al-Quran, agar akhlak mereka baik, agar mereka punya bekal ke akhirat kelak, agar mereka tahu tujuan akhirnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya untuk teman-teman, abang kakak, ayah bunda yang menonton video ini, mari dekat dengan Quran. Mari dekat dengan Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Ketika kita jauh dari Quran, maka hidup kita akan berantakan, karena kita sudah tak punya pedoman. Tapi ketika kita dekat dengan Quran, apapun masalah kita, apapun ujian yang menghadapi kita, gampang urusannya. Allah akan hadirkan jalan-jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, dan takwa pertama adalah Alkitab. Ya, takwa pertama adalah Alkitab. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Maka bertakwalah kepada Allah dengan mendekat kepada Al-Quran, maka Allah akan hantarkan jalan-jalan keluar yang sangat luas, sangat banyak tanpa kita kira. Dan pesan kedua saya, ayo sama-sama kita belajar Al-Quran. Bagi abang kakak, ayah bunda yang dekat dengan Masjid Ismuhu Yahya, ayo datang ke sini. Datang ke sini, belajar ke sini. Kalau seandainya jauh, ayo datang ke sini. Jangan-jangan kita bisa berkontribusi bersama, kita bisa bekerja sama. Ayo kita bersama membangun sinergi dalam dakwah Al-Quran ini. Karena kalau kita bicara Al-Quran, tidak ada perbedaan di dalamnya. Kalau kita bicara Al-Quran, semua orang pasti sama. Maka satu-satunya jalan dakwah yang terbaik, wa'tasimu bihablillah, jalan berpeganglah pada tali-tali Allah. Tali-tali Allah itu adalah Al-Quran, dan jangan berpecah belah. Maka ayo kita mendekat kepada Al-Quran, ayo kita bersinergi dalam dakwah ini. Ayo, kalau bapak kakak, ayah bunda sempat datang ke Masjid Ismuhu Yahya, ayo datang, kita bersinergi. Apa yang bisa kita bantu akan kami bantu. Ayo bersama-sama kita bersinergi memperjuangkan dakwah Al-Quran ini untuk bumi kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Alhaqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.